Ya, salam saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi di channel ini. Ya, oh ya teman-teman, hari ini adalah hari yang spesial buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena hari ini bangsa kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya. Ya, tepatnya 17 Agustus 2021. Saya yakin saudara kita semua di seluruh Indonesia merayakan hari yang sangat bahagia ini. Ya, bangsa kita sudah merdeka dari penjajahan. Ya, kita mengingat bagaimana dulu bangsa kita dikuasai, dijajah oleh bangsa-bangsa lain seperti Belanda, Jepang, dan yang lainnya. Ya, berbicara mengenai kemerdekaan, pasti tidak terlepas dari penjajahan atau perhambaan. Bagaimana dulunya bangsa kita, nenek moyang kita, mereka dijajah, diperhamba oleh para penjajah. Ya, ketika bangsa kita dijajah, kita pasti diperhamba atau diperbudak oleh penjajah. Mereka menjadi tuan dan bangsa kita menjadi hamba. Ya, hidup dalam perhambaan itu pastinya sangat menderita, tidak bebas. Karena ada yang menjajah kita. Kita diperbudak, diperhamba. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya berbicara kepada saudara bahwasanya di dalam diri kita, di dalam setiap manusia, ada yang menjajah kita. Ada sesuatu hal yang menjajah tubuh kita, yang menjajah diri kita. Yang menjajah kita itu adalah dosa. Iya, di dalam firman Tuhan dikatakan di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Saya ulangi, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Ya, firman ini dituliskan kepada jemaat yang ada di Roma, bagaimana mereka dahulu diperhamba oleh dosa. Ya, apakah saudara juga diperhamba oleh dosa? Iya, diperhamba oleh dosa berarti kita tidak bisa lepas dari dosa itu. Dosa menjadi rutinitas yang selalu kita lakukan. Kita berusaha, manusia berusaha untuk lepas dari dosa itu. Tetapi manusia tidak bisa lepas dari dosa itu dengan kekuatannya sendiri, tidak bisa. Ya, apakah yang menjadi dosa saudara, yang mengikat saudara? Apakah pornografi menjadi dosa saudara? Atau perzinahan, percabulan, narkoba, mabuk-mabukan, atau mungkin perjudian, ataupun perselingkuhan mungkin, dan juga dosa-dosa yang lainnya? Apakah saudara diperhamba, diperbudak oleh dosa itu? Iya, saya ingin mengatakan bahwasanya ada jalan keluar supaya saudara bisa lepas dari semua perbudakan-perbudakan dosa itu. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya ulangi, jadi apabila anak itu, anak di sini maksudnya adalah Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Wow, ini adalah berita yang sangat bahagia. Bagaimana manusia yang hidup diperhamba, diperbudak oleh dosa, ada jalan keluar supaya kita bisa lepas dari perbudakan perhambaan dosa itu. Dan jawabannya adalah Yesus Kristus. Firman ini tadi mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya bahwasanya Yesus Kristus, di dalam Tuhan Yesus, manusia bisa dimerdekakan dari dosa, dilepaskan dari perbudakan dosa, dari perhambaan dosa. Maukah saudara lepas dari dosa yang begitu mengikat hidup saudara? Mungkin saudara sudah berusaha untuk lepas, meninggalkan dosa, tetapi saudara gagal. Saya juga dulunya seperti itu. Bagaimana hidup saya dikuasai oleh dosa. Ya, dulu saya sangat terikat dengan dosa pornografi. Tetapi ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, ketika saya datang kepada Tuhan Yesus, saya
lepas dari dosa itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus, maka engkau pasti dilepaskan dari dosa. Yesus Kristus sudah datang dari surga. Dia datang dari surga ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus dosa, untuk menebus kita orang-orang yang berdosa. Sebab kita sendiri tidak bisa menebus dosa-dosa kita. Kita tidak bisa dengan rajin berbuat baik, rajin beribadah, itu tidak bisa untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus Kristus telah datang dari surga ke dalam dunia ini untuk menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Dia mati dan dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit kembali dari kematian. Kenapa Yesus bisa bangkit dari kematian? Sementara nabi-nabi yang lain, orang-orang yang lain, mereka mati dan tidak bangkit. Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia, sehingga kematian tidak bisa mengalahkan dia. Dia bangkit dari kematian dan naik ke sorga dan akan datang kembali ke dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara mau datang kepada Tuhan? Ya, mungkin saudara juga sudah letih lesu dan berbeban berat oleh karena dosa-dosa yang begitu menguasai hidup saudara, sehingga saudara merasa tertekan dalam hidup ini oleh karena dosa-dosa itu. Yesus Kristus berkata di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ya, datanglah kepada Tuhan Yesus, maka dia akan memberikan kelegaan itu kepada saudara. Di dalam Yesus Kristus, saudara bisa merdeka dari dosa itu. Saudara bisa dilepaskan dari perbudakan dosa itu. Di dalam firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Ya, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti menjadi ciptaan baru. Kalau dulunya diperhamba oleh dosa, tapi ketika percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang itu dimerdekakan dari dosa-dosa, dilepaskan dari dosa-dosa yang begitu mengikat dia. Itulah mengapa firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang 18 dikatakan, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Saya ulangi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, firman Tuhan ini bagaimana orang-orang di Roma pada waktu itu, mereka diperhamba oleh dosa. Tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mereka dilepaskan dari dosa, dari perbudakan dosa, sehingga mereka menjadi ciptaan yang baru. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa dosa-dosa saudara, tetapi kalau engkau merasa tertindas dan letih lesu oleh karena dosa-dosa, diikat oleh dosa, saya ingin mengatakan bahwasanya ada jalan keluar, Yesus Kristus. Berdoalah kepada Tuhan Yesus dengan iman, dengan percaya bahwasanya Dia adalah yang sudah menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk dosa-dosa saudara. Terima kasih, inilah video pada hari ini, di hari kemerdekaan ini. Ya, selamat hari kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang ke-76. Mari kita jaga keutuhan negara kita, NKRI. Dan saya berharap saudara juga sudah merdeka dari dosa. Kalau belum, datanglah kepada Tuhan Yesus. Baik, sampai di sini video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.